Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, perkenalkan, nama saya Gita Adrian dengan NIM 25181420119090 dari Prodi S1 Keperawatan kelas C tingkat 1 angkatan 2025 Universitas Muhammad Natsir. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Baik, sebelumnya apakah ada yang sudah kenal dengan Bapak Muhammad Natsir? Jadi Bapak Muhammad Natsir adalah orang yang berpengaruh besar terhadap dunia dakwah dan pendidikan. Bapak Muhammad Natsir juga termasuk prakarsa pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI yang memiliki 6 rumah sakit dan 1 balai kesehatan. Bapak Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1908 di Alahan Panjang, Solo, Sumatera Barat. Selain itu, Bapak Muhammad Natsir juga mengambil profesi sebagai ulama, jurnalis, politik, pendidikan, bangsawan, dan negarawan. Di lain sisi, Bapak Muhammad Natsir juga pernah menjabat sebagai Menteri kelima di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951, dan juga pernah menjabat menjadi pemimpin di Partai Masyumi. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi pertama, yaitu pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat. Pengertiannya adalah menekankan integrasi Islam dalam negara Pancasila sebagai konsensus kebaikan yang sejalan dengan Islam, pendidikan integral dan kepemimpinan berakhlak relevan saat ini dalam mengatasi pemisahan agama, negara, radikalisme, serta membangun karakter bangsa dan pemimpin yang berintegritas, memulai dakwah rasional dan kepemimpinan moral yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat sesuai ajaran Islam. Lanjut, yang pertama, pemikiran utama Muhammad Natsir berupa negara sebagai alat untuk menegakkan hukum dan nilai-nilai Islam atau Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Islam dan negara atau Pancasila sebagai dasar kebaikan universal yang tidak bertentangan dengan Islam, asalkan tidak diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, dakwah integral dan rasional, bukan hanya urusan spiritual, tetapi harus mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan perubahan nyata menggunakan pendekatan ilmiah dan logis serta adaptif terhadap zaman. Dan yang keempat, pendidikan integral, bertujuan untuk melahirkan manusia seimbang antara jasmani dan rohani, atau hablum minallah dan hablum minannas, berlandaskan tauhid dan mampu beradaptasi. Dan yang kelima, kepemimpinan moral harus memiliki agama, akhlak, tabiat, dan kecakapan, bukan hanya kekuasaan atau keturunan. Lanjut ke materi kedua, yaitu relevansi dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Yang pertama, hubungan agama dan negara menjadi solusi moderat dalam polemik sekularisme versus ekstremisme, mendorong integrasi nilai agama dalam kehidupan publik secara konstruktif atau bukan memisahkan agama dari kehidupan publik. Yang kedua, radikalisme dakwah Muhammad Natsir yang rasional dan integral menentang radikalisme sempit, menawarkan Islam sebagai solusi berkeadilan yang inklusif, bukan eksklusif. Dan yang ketiga,
pendidikan karakter sangat relevan untuk mengatasi krisis moral dan membangun karakter bangsa yang kuat sesuai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, kepemimpinan menjadi pedoman dalam memilih pemimpin yang berintegritas, berakhlak, dan kompeten. Mengatasi krisis kepemimpinan yang seringkali lebih berfokus pada popularitas daripada kompetensi. Dan yang kelima, pemersatu bangsa juga berupa prinsip yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir atau mayoritas melindungi minoritas, penting untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang keenam, moralitas dan karakter. Di tengah krisis akhlak, pesan Muhammad Natsir tentang pendidikan jiwa bangsa menjadi krusial untuk membentuk pemimpin dan masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketujuh, kepemimpinan dan korupsi. Menekankan kepemimpinan yang amanah dan berintegritas sangat relevan untuk melawan korupsi dan ketidakadilan, di mana pemimpin harus menjadi teladan, bukan sebaliknya. Dan yang kedelapan, polarisasi dan toleransi. Gagasan Natsir tentang Islam yang mengakui keberagaman dan melindungi minoritas atau mayoritas Islam berkewajiban melindungi menjadi solusi moderasi beragama melawan radikalisme dan ekstremisme. Yang kesembilan, integrasi agama dan negara. Pemikiran Natsir tentang Islam sebagai paduan dalam kehidupan bernegara menawarkan alternatif dari sekularisme ekstrim atau politisasi agama sempit, mengingatkan bahwa nilai-nilai luhur harus mewarnai kebijakan publik. Nomor 10, pembangunan berkelanjutan. Pendidikan yang seimbang secara jasmani rohani menjiwai pembangunan manusia seutuhnya, bukan hanya aspek material, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Baik, untuk penambahan materi di awal tadi, jadi Bapak Muhammad Natsir bukan hanya sekedar menjabat menjadi Menteri Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951, tetapi beliau memiliki jabatan penting yang diamanahkan begitu banyak. Di antaranya, yang pertama, Timbalan Presiden Muktamar Alam Islami yang berpusat di Karachi, Pakistan, tahun 1967 sampai tahun 1993. Yang kedua, anggota Majelis Ta'asisi isi Rabi'ah Alam Islami yang berpusat di Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi, pada tahun 1969 sampai 1993. Yang ketiga, anggota Majelis A'la Al-Alami li Al-Masajid yang berpusat di Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi, pada tahun 1972 sampai 1993. Yang keempat, anggota pengasas The International Islamic Charitable Foundation Kuwait pada tahun 1985 sampai 1993. Yang kelima, anggota pengasas The Oxford Center for Islamic Studies London pada tahun 1986 sampai 1993. Yang keenam, anggota Majelis Ummah Internasional Islamic University Islamabad, Pakistan, 1986 sampai 1993. Di Indonesia banyak juga jabatan yang disandang oleh beliau, baik dalam pemerintahan maupun dalam organisasi politik dan keagamaan. Di antaranya, yang pertama, Ketua Jong Islamientet Bonn, Bandung, pada tahun 1928 sampai 1932. Yang kedua, Pengarah Pendidikan Islam Bandung pada tahun 1932 sampai 1942. Yang ketiga, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 sampai 1946.
Yang keempat, dilantik menjadi Menteri Penerangan pertama RI pada tahun 1946 sampai 1949. Yang kelima, baru menjadi Ketua Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia dari tahun 1949 hingga Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Semenjak 1967 hingga akhir hayatnya, beliau memimpin sebuah organisasi Islam yang bercorak dakwah pendidikan dalam sosial, yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII. Baik, untuk penambahan materi kedua yang berjudul tentang pemikiran Bapak Muhammad Natsir dalam bidang pendidikan. Jadi Bapak Muhammad Natsir memang seorang pendidik sehingga tahu bagaimana pendidikan itu. Ia menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa yang ingin maju. Menyadari betapa pentingnya pendidikan pada tahun 1949, beliau memimpin sebuah program pendidikan yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam. Pengalaman sebagai pemimpin pendidikan membuat cara pandang Bapak Muhammad Natsir mengenai pendidikan semakin luas. Bahkan jauh sebelum itu, tepatnya tanggal 17 Juni tahun 1934, ia menyampaikan pidatonya dalam rapat persatuan di Bogor. Judul pidatonya tampak sederhana, tetapi kajiannya cukup mendasari, yaitu ideologi pendidikan Islam. Dalam pidatonya tersebut dikatakan bahwa maju mundurnya salah satu kaum bergantung sebagian besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka. Tidak ada satu bangsa yang terbelakang menjadi maju, melainkan sesudah mengadakan dan memperbaiki pendidikan anak-anak dan pemuda mereka. Bangsa Jepang satu bangsa timur yang sekarang menjadi perbicaraan orang seluruh dunia karena kemajuan negara mereka masih akan terus tinggal dalam kegelapan sekiranya mereka tidak membukakan pintu negerinya yang selama ini tertutup rapat bagi orang-orang pintar dan ahli-ahli ilmu negeri yang akan memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada pemuda-pemuda mereka, di samping mengirimkan pemuda-pemuda mereka ke luar negeri mencari ilmu. Juga di Spanyol, salah satu negeri di bagian barat yang selama ini termasuk golongan bangsa kelas 1 jatuh merosot ke kelas bawah. Sesudah mereka merasa enak dalam kesenangan dan tidak lagi mempedulikan pendidikan pemuda-pemuda yang akan menggantikan pujangga-pujangga bangsa di hari kelak. Dua negara yang ditampilkan Muhammad Natsir mewakili negara-negara di timur dan di barat adalah contohnya konkret betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Maksudnya adalah kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kepedulian negara tersebut terhadap pendidikan. Kenyataan ini tidak lagi dirasakan kedua negara tersebut terhadap pendidikan. Kenyataan ini tidak lagi dirasakan kedua negara tersebut saja, tetapi juga dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pendidikan menjadi tolak ukur peradaban, perorangan, atau suatu bangsa. Yang terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan, pemikiran Muhammad Natsir menawarkan paduan Islam yang moderat, progresif, dan berorientasi pada solusi nyata untuk tantangan sosial, politik, dan moral umat Islam Indonesia pada saat ini, dengan fondasi keimanan yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Muhammad Natsir mengajarkan bahwa Islam harus menjadi ruh bagi negara dan umat, bukan sekedar identitas ritual.
Relevansinya terletak pada kemampuan menawarkan solusi holistik melalui integrasi agama dan negara, kepemimpinan yang berintegritas, serta pendidikan yang mencerahkan, untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat, adil, berkarakter, dan beradab, menghadapi berbagai tantangan ideologis dan moral di era modern. Baiklah, sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.